Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Technopreneurship. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Apriliani dengan NIM 220911604 dari kelas A Sistem Informasi Angkatan 2022. Oke, mari kita lanjut pembahasan pertama, yaitu apa sih perbedaan dari kewirausahaan dan technopreneurship. Jadi, perbedaan utama antara kewirausahaan dan technopreneurship adalah fokusnya masing-masing. Jadi di sini kewirausahaan merujuk pada proses mempersiapkan diri untuk berwirausaha yang meliputi pengembangan kemandirian, kemampuan, dan jiwa untuk berusaha. Kewirausahaan tidak terbatas pada bisnis teknologi, meliputi berbagai bidang dan tipe usaha seperti kecil, menengah, atau besar. Sedangkan technopreneurship merujuk pada proses mendirikan dan menjalankan bisnis yang berbasis teknologi, yang memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk membuat produk atau layanan yang berhasil. Technopreneurship terkait dengan bisnis teknologi yang memerlukan pengalaman dan pengertian yang lebih spesifik terhadap teknologi. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana model bisnis yang tepat dan apa manfaat dari menerapkan model bisnis tersebut. Jadi menurut saya, model bisnis yang tepat adalah model bisnis marketplace untuk bisnis yang ingin membentuk platform online yang mempermudah transaksi antara penjual dan pelanggan. Model ini bertujuan mempertemukan pembeli dengan penjual secara online, biasanya melalui aplikasi atau situs web. Keuntungan dari model ini dapat didapat dari biaya admin dari para penjual, layanan digital berbayar, iklan, transaksi, dan payment gateway. Model ini juga memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu bisnis dalam meningkatkan penjualan dan efisiensi operasional. Berikut beberapa manfaat dari menerapkan model bisnis marketplace. Jadi yang pertama yaitu meningkatkan penjualan. Jadi model bisnis marketplace ini memudahkan proses jual beli antara penjual dan konsumen sehingga bisnis dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu mempermudah pengiriman. Tentunya model bisnis marketplace ini mempermudah proses pengiriman dan pengembalian sehingga bisnis dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pemasaran. Jadi model bisnis marketplace ini memudahkan bisnis dalam melakukan pemasaran sehingga bisnis dapat mempromosikan produk atau layanan mereka lebih efektif. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana keterkaitan antara peranan technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Jadi, technopreneurship ini adalah jenis usaha yang menggabungkan pemahaman teknologi, kreativitas, inovasi, dan kemampuan mengambil risiko yang telah dipertimbangkan. Di era digital dan revolusi industri 4.0 ini, technopreneurship memiliki beberapa aspek yang sangat penting. Yang pertama tadi yaitu pemanfaatan teknologi. Jadi technopreneurship ini memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan berbasis teknologi dengan pemahaman teknologi yang kuat. Technopreneur dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua yaitu pemanfaatan inovasi. Jadi technopreneurship ini mengandalkan inovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang unik dan baru. Dengan inovasi, technopreneur dapat mengembangkan produk atau layanan yang dapat terus berkembang dan bersaing di pasar. Yang ketiga yaitu pemanfaatan kemampuan digital. Jadi technopreneurship menggunakan kemampuan digital untuk menyediakan produk atau layanan yang dapat diakses secara online. Dengan kemampuan digital ini, technopreneur dapat menjangkau pelanggan dari berbagai lokasi dan kapan saja. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM. Jadi technopreneurship memanfaatkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk atau layanan yang sukses. Dengan tim yang berkualitas, technopreneurship dapat menghasilkan produk atau layanan yang mampu bersaing dan terus berkembang. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai dengan technopreneurship. Jadi strategi pengembangan produk yang efektif dan sesuai dengan technopreneurship dapat diterapkan melalui serangkaian langkah-langkah yang penting. Yang pertama yaitu analisis pasar. Jadi sebelum memulai pengembangan produk, penting untuk memahami pasar yang akan dituju. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan kepuasan konsumen. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi. Jadi technopreneurship ini mengandalkan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan berbasis teknologi dengan keahlian
keahlian dan pemahaman teknologi yang kuat, teknopreneur dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu inovasi produk. Jadi teknopreneurship mendorong inovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang unik dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Dengan terus berinovasi, teknopreneur dapat menghasilkan solusi yang mampu bersaing dengan baik. Selanjutnya yaitu manfaatkan SDM atau sumber daya manusia. Jadi technopreneurship mengoptimalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan produk atau layanan yang sukses. Dengan tim yang terampil dan berbakat, technopreneur dapat menciptakan solusi yang berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kelima yaitu adaptasi digital. Jadi technopreneurship ini menggunakan kemampuan digital untuk menyediakan produk atau layanan yang mudah diakses melalui platform digital. Dengan fokus pada penggunaan teknologi, teknopreneur dapat mencapai audiens yang lebih luas dan fleksibilitas yang lebih besar. Yang terakhir yaitu strategi pengembangan produk. Jadi teknopreneurship ini membutuhkan strategi pengembangan produk yang matang, meliputi tahap pengembangan, pengujian, dan penyempurnaan produk atau layanan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, strategi pengembangan produk yang efektif dan sesuai dengan technopreneurship dapat membantu perusahaan untuk tetap kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.